Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafan Merah Mandita dengan NIM A1A023021. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai dilema impor beras, strategi ketahanan atau kegagalan kemandirian. Indonesia menghadapi ancaman serius. Produksi beras nasional terganggu akibat dampak La Nina dan El Nino, serta adanya alih fungsi lahan yang tak terbendung. Hal ini memicu lonjakan harga beras yang membebani konsumen dan inflasi. Latar belakang kebijakan impor beras ini adalah kondisi darurat untuk mengisi cadangan beras pemerintah atau CBP yang menipis. Tujuan utamanya sendiri jelas, stabilisasi pasokan dan harga agar masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Landasan hukum kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Substansinya memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan impor ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Mekanismenya sendiri dimulai dari rapat koordinasi terbatas atau Rakortas yang dipimpin Kemenko Perekonomian untuk menetapkan kuota. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menugaskan Perum Bulog sebagai operator tunggal impor, sementara Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impornya. Di lapangan, implementasi kebijakan impor ini seringkali memicu polemik klasik. Masalah waktu, seringkali beras impor justru masuk berdekatan dengan masa panen raya petani lokal. Tantangan utamanya adalah sengkarut data produksi antara Kementan dan kondisi real di pasar seringkali berbeda, membuat keputusan impor sering dianggap terlambat atau justru berlebihan. Ketercapaian tujuan stabilisasi stok memang berhasil. Gudang belum penuh, namun stabilisasi harga di tingkat konsumen seringkali masih ligai atau sulit turun, meski impor sudah masuk. Dampak kebijakan ini bagaikan dua sisi mata uang. Positifnya bagi konsumen dan ketahanan pangan nasional, stok aman dan lonjakan harga ekstrim bisa diredam lewat operasi pasar. Namun dampak negatifnya pula memukul petani. Psikologis pasar terganggu mendengar kabar impor saja. Harga gabah di tingkat petani seringkali langsung anjlok. Secara evaluasi kebijakan ini efektif sebagai pemadam kebakaran jangka pendek, tapi tidak efisien untuk jangka panjang karena menghabiskan devisa negara dan menurunkan insentif petani untuk berproduksi secara maksimal. Rekomendasi dari saya, pemerintah harus memberlakukan sistem satu data pangan yang real time dan transparan agar keputusan impor tidak meleset dari hitungan impor harus stop total 1 bulan sebelum panen raya. Advokasi yang harus didorong, alihkan sebagian anggaran impor untuk subsidi teknologi pertanian agar produktivitas naik dan kita tidak terus menjadi pasien impor. Impor bukan solusi, swasembada pangan harga mati. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tugas untuk strategi kebijakan pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.